Tim Satgas cegah korban susulan. Mantan Menteri Perhubungan absen sidang korupsi. Harga plastik naik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim SAR gabungan tutup akses lokasi longsor di kawasan Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang. Penutupan akses ini dilakukan karena masih tingginya potensi longsor susulan dan banyaknya material batu mengancam warga. Pasca bencana longsor yang menewaskan 5 orang korban jiwa Rabu kemarin, tim SAR gabungan mulai melakukan pemantauan kembali di lokasi longsor. Tim SAR menutup akses ke zona longsor. Pengisolasian zona longsor ini dilakukan karena masih tingginya potensi longsor yang ada di lokasi tersebut. Seluas 800 meter persegi zona ditutup sementara, dilakukan untuk menjaga agar tidak ada lagi korban susulan, juga untuk membantu tim SAR membuka akses longsoran. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pemantauan pasca penemuan korban terakhir. Yaitu proses pemantauan. Proses pemantauan di sini memakan waktu 2 sampai 3 jam. Nah, ini sudah masuk jam pertama, masih kita lihat lagi 2 jam ke depan lagi karena tadi dipantau masih ada mahkota di atas yang dapat menimbulkan longsor susulan. Untuk itu saat ini prosesnya masih proses isolasi untuk memantau. Setelah itu akan dilakukan proses pencarian kembali, baik pencarian barang-barang berharga ataupun mungkin ada korban-korban selanjutnya mungkin tidak kita ketahui berada pada saat ini. Sebelumnya longsor yang terjadi di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan 6 korban longsor. 1 orang dinyatakan selamat atas nama Sehat Buru Tarigan dan 5 korban meninggal dunia atas nama Gobal, Rizky Sembiring, Boy Simorangkir, Jamila Ginting, Rosi Lawati Ginting. Korban meninggal saat ini telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, bencana tanah longsor yang terjadi pada Selasa malam mengakibatkan 9 rumah warga di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang mengalami kerusakan berat dan terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah memastikan warga yang terdampak akan mendapatkan bantuan. Berdasarkan pantauan di lokasi, rumah-rumah yang mayoritas merupakan bangunan semi permanen tampak hancur dan porak-poranda setelah diterjang material longsor. Tidak hanya merusak bangunan, longsor juga menimbun seluruh harta benda milik warga sehingga tidak dapat diselamatkan. Akibat kejadian tersebut, warga yang terdampak terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat tinggal sementara untuk berteduh. Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, sebagian besar warga diketahui telah mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Selain menyediakan tempat penampungan, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar para korban tetap terpenuhi. Terkait kerusakan rumah warga, pemerintah daerah berencana memberikan bantuan dengan menggunakan anggaran daerah yang disesuaikan dengan persetujuan pemerintah pusat. Yang kami akan laksanakan ke depannya, kita akan melakukan mitigasi. Ada beberapa titik longsor tadi yang sudah kita tinjau bersama Kapolres dan Sabrimob dan Basarnas. Dan itu juga memerlukan nanti tindakan lebih cepat. Nanti akan membahayakan nanti para pengunjung yang melewati di daerah beberapa Petamburan ataupun Tambunan. Dan ini saya tadi sudah minta kepada tim BPBD dan tim Pemkab agar lebih mempercepat proses penanganan dengan penggunaan dana PTJ kami. Kedepan pemerintah juga akan melakukan langkah mitigasi guna mencegah kejadian serupa terulang.
Pasalnya, selain titik longsor yang merusak pemukiman warga, terdapat 4 titik longsor lain yang sempat menutup badan jalan di jalur utama lintas Medan Brastagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh November 2025 lalu terus dipercepat. Saat ini tim Satgas fokus pemulihan infrastruktur vital. Dalam struktur Satgas wilayah ini adalah Progres pemulihan rehab rekon bencana banjir dan longsor terus berjalan, baik fisik, sosial maupun ekonomi warga terdampak bencana. Beberapa di antaranya, kata Safrizal, pembangunan infrastruktur jembatan baik oleh TNI maupun Polri dengan total yang sudah dibangun 119 buah, termasuk perbaikan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah. Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Safrizal bilang sudah memperbaiki 3.000 lebih fasilitas pendidikan yang terdampak di Aceh, telah merelokasi 63 sekolah yang rusak. Selain itu, perbaikan fasilitas kesehatan, 23 rumah sakit umum daerah dan 309 puskesmas yang terdampak sudah pulih dan beroperasi kembali. Namun masih ada 12 puskesmas pembantu yang masih belum beroperasi. Sementara hunian sementara yang sudah dibangun mencapai 16.000 lebih dari target 18.000 unit lebih. Sedangkan hunian tetap yang sudah dibangun sebanyak 104 unit. Pengerjaan pembersihan lumpur juga tinggal 39 lokasi lagi dari 519 target lokasi dengan progres sudah 92%. Pekerjaan tentu belum selesai, pekerjaan belum berhenti. Ini baru tahap sampai dengan masa transisi. Berikutnya adalah penyelesaian rencana induk, yang kemudian rencana induknya itu nanti akan dijadikan dokumen bersama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang permanen. Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen nanti dimulai setelah dokumen rencana induk itu disahkan oleh Presiden dan menjadi acuan dalam membangun kembali wilayah terdampak secara menyeluruh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Kejagung memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan K Raja Guguk terkait penanganan perkara Amsal Sitepu. Pemanggilan dilakukan Sabtu kemarin bersama Kasipitsus dan 2 orang jaksa. Hingga saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan K Raja Guguk, Kepala Seksi Pidana Khusus Reinhard Harvey Sembiring bersama 2 jaksa Junaidi dan Wira Arijona masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Keempatnya menjalani pemeriksaan terkait penanganan kasus korupsi dana desa yang melibatkan Amsal Sitepu. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizal dibilang, sebelum pemeriksaan Kejaksaan Agung, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Kajari dan Kasipitsus mengenai dugaan intimidasi Amsal Sitepu. Sama halnya dengan pernyataan jaksa saat RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Jaksa memberikan kuis kepada Amsal mengaku hanya dasar kemanusiaan. Terkait dugaan Dangke Raja Guguk menerima gratifikasi dari Bupati berupa mobil, Rizal menegaskan bahwasannya mobil tersebut adalah hibah pinjam pakai. Ya, sampai saat ini proses pemeriksaan untuk diklarifikasi, yaitu dieksaminasi terhadap perkara tersebut masih berproses. Jadi belum bisa kami sampaikan hasil pemeriksaan dari tim dari Kejaksaan Agung. Nah, sebelumnya kan tim dari Kejati sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kejari dan rekan dari Kejati soal terkait kasus ini. Pemeriksaan terkait apa, Pak? Ya, baik. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bidang pengawasan telah memeriksa tim yang menangani perkara Amsal tersebut. Namun pemeriksaan tersebut bukan masalah tentang putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim Tipikor Medan, namun yang dilakukan klarifikasi adalah masalah intimidasi yang dilakukan oleh jaksa, yaitu seperti kemarin itu disebutkan ada diberikan kue brownies gitu. Ganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara akan menyita aset mantan Kepala Kas BNI Aik Nabara yang ditangkap usai menipu jemaat gereja hingga merugikan 28 miliar rupiah.
Usai ditangkap di Bandara Kuala Namu beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya kabur ke Australia, Andi Hakim, mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia Udin Ait Nabara, masih terus didalami keterangannya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Polisi bahkan berencana menyita aset milik pelaku, terkhusus yang didapat dari hasil kejahatannya menipu jemaat gereja hingga menimbulkan kerugian 28 miliar rupiah. Aset yang dimiliki pelaku yang diduga dari hasil kejahatan termasuk diantaranya Sport Center dan Mini Zoo. Kedua aset bernilai fantastis itu diketahui berada di Sumatera Utara dan telah dilakukan pengajuan surat pengadilan untuk dilakukan penyitaan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rahmat Budi Handoko mengatakan selain Sport Center dan Mini Zoo, terdapat pula kafe dan beberapa tempat usaha yang dibangun pelaku dari uang hasil kejahatan. Hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku baru menggunakan uang hasil penipuannya sebesar 7 miliar rupiah. Namun sampai dengan bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Sebelumnya Kepala Kas Bank Negara Indonesia Ait Nabara Andi Hakim dilaporkan ke polisi lantaran menipu jemaat gereja dengan menerbitkan deposito fiktif. Korban tergiur usai pelaku menjanjikan bunga yang besar dan meyakinkan produk yang ditawarkan bersumber dari Bank BNI. Padahal produk deposito yang ditawarkan pelaku sama sekali tidak pernah ada. Usai melakukan penipuan, pelaku kemudian kabur ke Australia sebelum akhirnya ditangkap. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Menteri Perhubungan tak hadiri sidang korupsi, saksikan usai jeda. Saudara, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak hadir sebagai saksi dalam sidang korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api pada BTP kelas 1 Medan. Namun jaksa menghadirkan anggota DPR RI Lokot Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi terkait kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Medan menghadirkan 3 terdakwa. 2 orang mantan pejabat pembuat komitmen Muhammad Husnul dan Mukhlis Hanggani Capah, beserta rekanan Edi Kurniawan Winarto. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan Rabu siang juga menghadirkan beberapa saksi dari kontraktor, pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution. Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai oleh Kamazoro Baruwu dalam persidangan sebelumnya meminta jaksa menghadirkan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun dalam persidangan ini Budi tidak hadir. Dari pengakuan para saksi dari kontraktor dalam pengerjaan proyek di Dirjen Perkeretaapian selalu memberikan sejumlah uang kepada PPK. Bahkan sebelum lelang proyek sudah dilakukan pengaturan kontraktor pemenang. Hakim meminta agar tim KPK tidak melakukan tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi. Terlebih dengan pimpinan pada DJKA, Hakim berkeyakinan PPK tidak bekerja sendiri. Jaksa KPK Fahmi Idris bilang keterangan para saksi memperkuat dakwaan jaksa terkait adanya pemberian suap kepada para terdakwa. Mengenai mangkirnya Budi Karya Sumadi, jaksa belum mendapatkan konfirmasi terkait absennya saksi. Terkait pernyataan hakim yang meminta agar seluruh pihak dalam kasus suap ini ditindak, pihaknya mengaku kekurangan tim dari penyidik mengingat tingginya kasus korupsi. Hakim sudah pernah menyampaikan kepada pimpinan bahwa ada pihak tertentu yang yang sebenarnya juga berpotensi perlu dimintai pertanggungjawaban. Namun karena mungkin banyak kesibukan dari penyidik, kemudian ada sebagai contoh untuk awal tahun ini saja kami sudah ada OTT 3 atau 4 OTT sehingga penyidik itu juga mungkin masih kesibukan yang lain sehingga belum bisa.
Dalam kasus korupsi ini terdakwa Muhammad Husnul didakwa menerima suap 13 miliar dalam periode 2021-2023. Muklis Hanggani Capa sebesar 12 miliar periode 2021-2024. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, meski perang di Timur Tengah berdampak pada peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji, khususnya biaya transportasi akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat, Kementerian Haji pastikan tidak ada beban biaya tambahan pada jemaah. Akibat perang Iran yang tak kunjung usai, ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti terhambatnya pengiriman logistik pangan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan jemaah calon haji meski perangnya masih bergejolak di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak saat menghadiri kegiatan manasik haji akbar di Aula Asrama Haji Medan. Terhambatnya jalur laut membuat pemerintah Indonesia saat ini melakukan pengiriman makanan siap saji melalui pesawat. Selain itu, pemerintah Arab Saudi sudah memastikan stok logistik Arab cukup untuk jemaah calon haji. Perang di Timur Tengah tidak hanya menghambat pengiriman logistik, namun juga menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Akibatnya biaya operasional pesawat meningkat. Namun Dhanil bilang pihaknya saat ini sedang mencari solusi bersama otoritas penerbangan agar tidak ada biaya tambahan bagi jemaah calon haji. Kami harus mencari solusi bersama dengan otoritas penerbangan supaya tidak boleh ada beban baru untuk jamaah. Jadi insya Allah Presiden sudah menawarkan solusi, sudah menyediakan solusi untuk memastikan beban jamaah tidak ditambah meskipun ada kenaikan aftur. Itu terkait dengan Jumlah jemaah calon haji dari Sumatera Utara berjumlah 5.900 orang yang akan diberangkatkan mulai akhir bulan April. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebanyak 80 ranger penjaga hutan di kawasan ekosistem Leuser mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dan pemantauan hutan Aceh. Pelatihan digelar Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh selama 3 hari. Bagaimana cara kami dari HK untuk melakukan yang disampaikan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK menggelar pelatihan peningkatan keterampilan dan pemantauan hutan di kawasan ekosistem Leuser yang diikuti oleh 80 ranger di 14 wilayah konservasi binaan HK. Selama ini ranger yang tergabung dalam satu community patrol team kerap melakukan berbagai kegiatan seperti patroli rutin di kawasan hutan sebagai upaya menjaga dan memantau kelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Selain itu, community patrol team juga melakukan pencatatan koordinat lokasi untuk memastikan titik patroli terdokumentasi dengan baik dan GPS yang difasilitasi oleh Yayasan HK. Melakukan penyuluhan ke masyarakatnya di mana mereka tinggal di situ juga. Terus juga ada beberapa produk untuk meningkatkan pendapatan mereka ya. Seperti ada tepung ubi di Tenggulun, jamun di Tenggulun juga, ada madu di Bener Belia. Kemudian ada kopi juga yang sedang diusahakan oleh teman-teman di sini. Ada banyak produk-produk lokal terutama seperti kemiri. Saat ini sudah ada 15 tim community yang sudah dibentuk dengan total 86 anggota ranger yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Barat Daya. Kemudian sekarang setelah kita berjalan hampir setahun lebih, CPT ini membawa banyak sekali perubahan. Baik itu dari segi masyarakatnya, dari hutannya, dan dari segi ekonomi masyarakat juga. Kenapa bisa dibilang dari segi ekonomi? Karena masyarakat jadi tahu HBK yang ada di hutan yang bisa dimanfaatkan. Selain kayunya seperti buah markisah, buah yang lainnya itu bisa dimanfaatkan untuk sumber ekonomi. Dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan pemahaman dalam kerja-kerja perlindungan dan pemantauan hutan di kawasan ekosistem Leuser, menguatkan kemampuan analisis data lapangan, koordinasi bersama anggota lainnya, serta mempromosikan hasil produk olahan hasil hutan bukan kayu. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.
Saudara, usai ratusan kali gempa akibat aktivitas Gunung Sorik Merapi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pemerintah menaikkan status gunung berapi tersebut menjadi level waspada. Warga dilarang mendekat di radius 1,5 km. Warga dan wisatawan di sekitar Gunung Sorik Marapi, Kecamatan Puncak, Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, diimbau agar waspada dan tidak mendekat di radius 1,5 km dari puncak gunung. Imbauan ini dilakukan setelah gempa bertubi-tubi sejak tanggal 2 April lalu, sehingga pemerintah daerah setempat menaikkan status Gunung Sorik Marapi menjadi level 2 atau waspada. Masyarakat juga diminta menjauhi kawah Sibanggor Tonga dan kawah Sibanggor Julu untuk mengantisipasi ancaman semburan lumpur panas dan gas beracun. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution mengatakan gempa akibat dari aktivitas Gunung Sorik Marapi telah meningkat pada Rabu sore. Sedikitnya 30 kali gempa terjadi. Pemerintah daerah juga sudah berkoordinasi dengan pusat agar pendeteksi gempa dilengkapi agar mudah mendeteksi sejak dini. Dengan demikian kita dari pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar sini di Sibanggor, Tonga dan Julu ya, yang perlu waspada karena memang lebih dekat dengan posisi gunung. Sementara itu warga di lokasi menyebut mereka was-was dengan aktivitas gempa. Mereka berharap situasi cepat normal kembali agar mereka bisa beraktivitas seperti semula. Perasaan kita tetap ada rasa was-was karena apalagi tengah malam terjadi misalnya gempa itu kan, jadi tetap was-was. Nah, jadi harapan kita lah ke depan mudah-mudahan ini cepat berlalu, cepat pulih sedia normal kembali. Nah, nanti kita bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak ada saling merasa takut lah. Pemerintah kabupaten akan terus memberikan informasi terkait perkembangan aktivitas gunung berapi ini. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, ratusan hektar sawah di Kecamatan Pausangan Siblah Krueng, Kabupaten Biren rusak parah pasca bencana banjir. Kini banyak warga yang menggantungkan hidup di sektor pertanian hilang mata pencaharian. 4 bulan pasca bencana, puluhan hektar sawah di Desa Kubu belum bisa digunakan untuk menanam padi dan lainnya karena tingginya lahan yang digenangi lumpur mulai dari 1 hingga 2 meter. 50% dari penduduk desa merupakan petani yang menggantungkan kehidupan dari hasil bertani baik padi, kacang, hingga cabai. Dengan kondisi ini, banyak kepala keluarga yang hilang mata pencaharian dan belum ada titik terang. Kapan adanya bantuan pemerintah di sektor pertanian, baik untuk pembersihan sawah maupun pembukaan sawah baru? Kepala Desa Kubu, Razali, mengungkapkan dengan kondisi ini masyarakat banyak yang masih butuh bantuan pasca banjir karena tidak adanya pendapatan warga pasca banjir. Ia berharap adanya perhatian pemerintah untuk mempercepat proses perbaikan di sektor pertanian untuk kehidupan warga. Umumnya masyarakat kita adalah petani dan umumnya petani sawah. Kalau memang sawah ini belum bisa difungsikan, ini umumnya masyarakat kita memang sangat morat-marit di segi ekonomi. Kalau luas, berapa luas di sawah di desa kita? Luas sawah kita sekitar 35 hektar yang termasuk ke desa kita, tetapi juga desa di tetangga kita ada di tepi raya itu sekitar 32 hektar dan juga di Pantai Baru Glesiblah ada 40 hektar dan juga di sekitar lainnya. Jumlah kita di sini sawah yang tertimbun lumpur lebih daripada 150 hektar. Pasca banjir di sektor pertanian lumpuh, selama Ramadan dan Lebaran masyarakat juga masih menerima uluran tangan dari pemerintah untuk bertahan di tengah ekonomi yang sulit. Syahril, Kompas TV, Biren, Aceh. Harga plastik naik, saksikan usai jeda. Saudara, harga plastik di Kota Pekanbaru Riau naik hampir 100%. Pedagang resah karena tidak dapat menaikkan harga dan terpaksa menelan untung tipis.
Berbagai jenis produk plastik mengalami kenaikan harga di Kota Pekanbaru Riau. Kenaikan harga menembus 100%. Dari pantauan di grosir plastik di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru Riau, kenaikan terjadi pada seluruh produk plastik. Seperti plastik bening yang biasanya untuk bungkus gula, santan, atau es batu, saat ini harganya Rp50.000 per kilogram, sebelumnya Rp28.000. Sementara plastik kantong berwarna dan cup plastik harganya juga mengalami kenaikan, namun tidak semahal plastik PE dan plastik kantong bening. Salah satu sales grosir plastik bilang kenaikan harga plastik sudah terjadi sebelum Lebaran Idul Fitri. Mereka menduga ada kaitan dengan dampak konflik di Timur Tengah. Ya kayak PE udah kisaran 50-an. 50 itu sekilo? Per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada yang 20 berapa ribu. Artinya naik hampir 100%. Hampir 100%. Selain plastik bening itu plastik seperti apa lagi Pak? Kalau yang warna kenaikan juga. Cuman nggak terlalu tinggi kali kayak yang bening gitu kan. Udah sebulanan lah. Sementara Diana, salah seorang pedagang, mengatakan tetap memberikan plastik kantong kepada pembeli meski harganya naik cukup mahal, namun ia terpaksa menerima untung tipis. Sangat berimbas lah Bang, karena kan nggak mungkin orang beli minum nggak kita pakaikan plastik kan. Biasanya berapa kakak? Biasanya saya beli satu ikat ini 32.000 harganya Bang, sekarang naik menjadi 54.000 per ikatnya. Pedagang berharap pemerintah daerah dapat menormalkan kembali harga plastik di Kota Pekanbaru. Sabino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Biasanya 18.000 aja. Saudara, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di Kota Pekanbaru Riau, buah pepaya ini juga diolah menjadi oleh-oleh cemilan yang nikmat berbentuk dodol. Berawal dari kebiasaan Yuzima, seorang ibu rumah tangga ini membuat manisan dari pepaya muda. Namun seiring berjalan waktu muncul ide untuk membuat olahan dodol berbahan pepaya muda. Setelah inovasi yang dilakukan oleh Yuzima ini, ternyata dodol yang ia buat dengan bahan utama pepaya muda disukai oleh warga sekitar rumahnya. Dari situ, ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Kulim ini menjadikan hasil buah tangannya untuk merambah ke bisnis oleh-oleh. Untuk membuat dodol pepaya muda ini tidak kalah begitu rumit. Dirinya hanya menyiapkan gula, tepung ketan, santan, penyedap rasa, dan tentunya pepaya muda. Proses pembuatan dodol pepaya muda yakni pepaya dikupas, kemudian dicuci, diparut, dicuci kembali untuk menghilangkan getah yang ada di pepaya. Kemudian pepaya yang sudah diparut diaduk ke dalam adonan. Setelah itu bahan yang sudah tercampur rata kemudian dikukus. Setelah itu kemudian proses memasak. Proses memasak ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 5 jam. Yuzima mengaku proses pemasakan ini yang paling diperhatikan adalah ukuran api kompor. Jika api terlalu besar, maka proses pemasakan dodol akan menghasilkan dodol yang kurang baik. Setelah matang, dodol kemudian dikemas dalam plastik dengan ukuran kecil. Awalnya bikin manisan dari pepaya muda. Terus kelamaan memang langsung kepikiran bikin dodol gitu ya. Ya coba ya. Setelah dicoba, alhamdulillah enak gitu, banyak yang suka. Ya udah, lanjut aja jadikan usaha. Untuk proses pembuatannya apa aja Kak? Untuk bahan dulu Kak, apa aja? Bahannya ya jelas utama bahannya pepaya muda ya. Terus gula, tepung ketan, santan. Yuzima juga mengaku dodol pepaya muda yang belum lama dirintis ini sudah dipesan dari dalam kota hingga provinsi tetangga, yakni Sumatera Utara, Jambi, hingga ke Pulau Jawa. Untuk harga dodol pepaya muda ini cukup murah, ukuran 250 gram dijual seharga Rp25.000. Sabino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengingatkan agar masyarakat waspada. Meski memasuki kemarau, namun potensi hujan lebat dan angin kencang masih berpotensi.
Peralihan cuaca ke musim kemarau memicu peningkatan suhu muka air laut di Sumatera Hindia Barat, Sumatera yang berpotensi meningkatkan penguapan yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. BMKG mencatat ada potensi hujan 3 hari ke depan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Beberapa wilayah yang berpotensi hujan terutama saat sore dan malam hari diantaranya wilayah tengah Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gaya Luwes, dan Aceh Tenggara. Wilayah selatan juga berpotensi hujan saat kemarau saat ini mulai dari Aceh Jaya hingga Subuh Salam dan Sumelo. Di wilayah timur Aceh mulai dari Pidi hingga Biren diprediksi juga akan turun hujan. Prediksi cuaca di Aceh umumnya cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di beberapa wilayah, yaitu seperti di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Gaya Luwes, Subuh Salam, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga wilayah Simelu. Untuk potensi hujannya diprediksi terjadi umumnya pada sore hingga malam hari. BMKG menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan saat kemarau ini karena tetap berpeluang terjadinya bencana hidrometeorologi seperti hujan dan longsor terutama wilayah pegunungan. Sementara untuk penyeberangan kapal dan aktivitas nelayan masih aman untuk dilakukan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, pelaku usaha di Sumatera Utara kini dapat mengakses layanan perizinan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lakukan sejumlah penyesuaian dan perubahan strategi. 5, 4, 3, 2, 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menguatkan implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan diluncurkannya program ini, sistem digital ini mampu mempermudah proses pendaftaran usaha. Pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan dengan lebih cepat dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan iklim investasi. Melalui integrasi antara perencanaan pembangunan berkelanjutan dan digitalisasi layanan di Sumatera Utara, mereka menargetkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi. Bisa tercapai 17 tujuan institusi. Nah, hari ini kita bersama dengan JK dan kemudian bagaimana stakeholder khususnya mitra usaha pemerintah itu mengimplementasikan SDGs. Jadi nanti konsepnya ini seperti yang kemarin kami juga belajar di Jepang, bahwa mitra-mitra pembangunan yang mendukung pelaksanaan implementasi SDGs ini akan diapresiasi dan diberikan kemudahan untuk bisa terus mengembangkan usahanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdaya tinggi tersebut. Nanti akan ada program-program, kemudian ada modulasi publik, penyamaan persepsi, sehingga apa yang kita harapkan dengan pertemuan ini menjadi sesuatu yang sangat baik tentang pembangunan berkelanjutan, kehidupan yang lebih baik di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program ini merupakan agenda global yang disepakati negara-negara anggota PBB sejak tahun 2015 dengan 17 tujuan pembangunan hingga tahun 2030. Dengan sinergi berbagai pihak, implementasi SDGs 2026-2023 diharapkan mampu membawa Sumatera Utara menuju pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Timnas Futsal geber Australia 3-2. Saksikan usai jeda. Saudara, tim SAR gabungan tutup akses lokasi longsor di kawasan Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang. Penutupan akses ini dilakukan karena masih tingginya potensi longsor susulan dan banyaknya material batu mengancam warga.
Pasca bencana longsor yang menewaskan 5 orang korban jiwa Rabu kemarin, tim SAR gabungan mulai melakukan pemantauan kembali di lokasi longsor. Tim SAR menutup akses ke zona longsor. Pengisolasian zona longsor ini dilakukan karena masih tingginya potensi longsor yang ada di lokasi tersebut. Seluas 800 meter persegi zona ditutup sementara, dilakukan untuk menjaga agar tidak ada lagi korban susulan, juga untuk membantu tim SAR membuka akses longsoran. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pemantauan pasca penemuan korban terakhir. Yaitu proses pemantauan. Proses pemantauan di sini memakan waktu 2 sampai 3 jam. Nah, ini sudah masuk jam pertama, masih kita lihat lagi 2 jam ke depan lagi karena tadi dipantau masih ada mahkota di atas yang dapat menimbulkan longsor susulan. Untuk itu saat ini prosesnya masih proses isolasi untuk memantau. Setelah itu akan dilakukan proses pencarian kembali, baik pencarian barang-barang berharga ataupun mungkin ada korban-korban selanjutnya mungkin tidak kita ketahui berada pada saat itu. Sebelumnya longsor yang terjadi di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan 6 korban longsor. 1 orang dinyatakan selamat atas nama Sehat Buru Tarigan dan 5 korban meninggal dunia atas nama Gobal, Rizky Sembiring, Boy Simorangkir, Jamila Ginting, Rosilawati Ginting. Korban meninggal saat ini telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, bencana tanah longsor yang terjadi pada Selasa malam mengakibatkan 9 rumah warga di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang mengalami kerusakan berat dan terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah memastikan warga yang terdampak akan mendapatkan bantuan. Berdasarkan pantauan di lokasi, rumah-rumah yang mayoritas merupakan bangunan semi permanen tampak hancur dan porak-poranda setelah diterjang material longsor. Tidak hanya merusak bangunan, longsor juga menimbun seluruh harta benda milik warga sehingga tidak dapat diselamatkan. Akibat kejadian tersebut, warga yang terdampak terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat tinggal sementara untuk berteduh. Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan tenda darurat di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, sebagian besar warga diketahui telah mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Selain menyediakan tempat penampungan, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar para korban tetap terpenuhi. Terkait kerusakan rumah warga, pemerintah daerah berencana memberikan bantuan dengan menggunakan anggaran daerah yang disesuaikan dengan persetujuan pemerintah pusat. Yang kami akan laksanakan ke depannya, kita akan melakukan mitigasi. Ada beberapa titik longsor tadi yang sudah kita tinjau bersama Kapolres dan Dansabrimob dan Basarnas. Dan itu juga memerlukan nanti tindakan lebih cepat, nanti akan membahayakan nanti para pengunjung yang melewati di daerah beberapa Kota Bulen ataupun Tambunan. Dan ini saya tadi sudah minta kepada tim BPBD dan tim Pemkab agar lebih mempercepat proses penanganan dengan penggunaan dana PDD kami. Kedepan pemerintah juga akan melakukan langkah mitigasi guna mencegah kejadian serupa terulang. Pasalnya, selain titik longsor yang merusak pemukiman warga, terdapat 4 titik longsor lain yang sempat menutup badan jalan di jalur utama lintas Medan Brastagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh November 2025 lalu terus dipercepat. Saat ini tim Satgas fokus pemulihan infrastruktur vital. Dalam struktur Satgas wilayah ini adalah progres pemulihan rehab rekon bencana banjir dan longsor terus berjalan, baik fisik, sosial maupun ekonomi warga terdampak bencana. Beberapa di antaranya, kata Safrizal, pembangunan infrastruktur jembatan baik oleh TNI maupun Polri dengan total yang sudah dibangun 119 buah, termasuk perbaikan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah. kemudian ada Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Safrizal bilang sudah memperbaiki 3.000 lebih fasilitas pendidikan yang terdampak di Aceh, telah merelokasi 63 sekolah yang rusak. Selain itu, perbaikan fasilitas kesehatan, 23 rumah sakit umum daerah dan 309 puskesmas yang terdampak sudah pulih dan beroperasi kembali. Namun, masih ada 12 puskesmas pembantu yang masih belum beroperasi.
Sementara hunian sementara yang sudah dibangun mencapai 16.000 lebih dari target 18.000 unit lebih. Sedangkan hunian tetap yang sudah dibangun sebanyak 104 unit. Pengerjaan pembersihan lumpur juga tinggal 39 lokasi lagi dari 519 target lokasi dengan progres sudah 92%. Pekerjaan tentu belum selesai, pekerjaan belum berhenti. Ini baru tahap sampai dengan masa transisi. Berikutnya adalah penyelesaian rencana induk, yang kemudian rencana induknya itu nanti akan dijadikan dokumen bersama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang permanen. Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen nanti dimulai setelah dokumen rencana induk itu disahkan oleh Presiden dan menjadi acuan dalam membangun kembali wilayah terdampak secara menyeluruh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Kejagung memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan K. Rajaguguk terkait penanganan perkara Amsal Sitepu. Pemanggilan dilakukan Sabtu kemarin bersama Kasipitsus dan 2 orang jaksa. Hingga saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan K. Rajaguguk, Kepala Seksi Pidana Khusus Renhard Harvey Sembiring bersama 2 jaksa Junaidi dan Wira Arijona masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Keempatnya menjalani pemeriksaan terkait penanganan kasus korupsi dana desa yang melibatkan Amsal Sitepu. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi bilang, sebelum pemeriksaan Kejaksaan Agung, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Kajari dan Kasipitsus mengenai dugaan intimidasi Amsal Sitepu. Sama halnya dengan pernyataan jaksa saat RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Jaksa memberikan kuis kepada Amsal mengaku hanya dasar kemanusiaan. Terkait dugaan Dangke Rajaguguk menerima gratifikasi dari Bupati berupa mobil, Rizal menegaskan bahwasannya mobil tersebut adalah hibah pinjam pakai. Ya, sampai saat ini proses pemeriksaan untuk diklarifikasi, yaitu dieksaminasi terhadap perkara tersebut masih berproses. Jadi belum bisa kami sampaikan hasil pemeriksaan dari tim dari Kejaksaan Agung. Nah, sebelumnya kan tim dari Kejati sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kejari dan rekan dari Kejari soal terkait kasus ini. Pemeriksaan terkait apa, Pak? Ya, baik. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bidang pengawasan telah memeriksa tim yang menangani perkara Amsal tersebut. Namun pemeriksaan tersebut bukan masalah tentang putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim Tipikor Medan, namun yang dilakukan klarifikasi adalah masalah intimidasi yang dilakukan oleh jaksa, yaitu seperti kemarin itu disebutkan ada diberikan kue brownies gitu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara akan menyita aset mantan Kepala Kas BNI Aik Nabara yang ditangkap usai menipu jemaat gereja hingga merugikan 28 miliar rupiah. Usai ditangkap di Bandara Kuala Namu beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya kabur ke Australia, Andi Hakim, mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia Udin Aik Nabara, masih terus didalami keterangannya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Polisi bahkan berencana menyita aset milik pelaku, terkhusus yang didapat dari hasil kejahatannya menipu jemaat gereja hingga menimbulkan kerugian 28 miliar rupiah. Aset yang dimiliki pelaku yang diduga dari hasil kejahatan termasuk diantaranya Sport Center dan Mini Zoo. Kedua aset bernilai fantastis itu diketahui berada di Sumatera Utara dan telah dilakukan pengajuan surat pengadilan untuk dilakukan penyitaan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rahmat Budi Handoko mengatakan selain Sport Center dan Mini Zoo, terdapat pula kafe dan beberapa tempat usaha yang dibangun pelaku dari uang hasil kejahatan. Hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku baru menggunakan uang hasil penipuannya sebesar 7 miliar rupiah. Namun sampai dengan bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo,
dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Sebelumnya Kepala Kas Bank Negara Indonesia Aina Bara Andi Hakim dilaporkan ke polisi lantaran menipu jemaat gereja dengan menerbitkan deposito fiktif. Korban tergiur usai pelaku menjanjikan bunga yang besar dan meyakinkan produk yang ditawarkan bersumber dari Bank BNI. Padahal produk deposito yang ditawarkan pelaku sama sekali tidak pernah ada. Usai melakukan penipuan, pelaku kemudian kabur ke Australia sebelum akhirnya ditangkap. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.